Halo teman-teman, Assalamualaikum. Saya Alwan. Hari ini saya lagi ada di Masjid Nurul Mukmin. Dengar-dengar, Masjid Nurul Mukmin ini berdiri pada tanggal 20 Agustus 2022. Selain itu, masjid ini dibangun sebagai simbol keberagaman karena dibangun berdampingan dengan Katedral Santa Maria Pelindung Abadi. Lokasi pendirian masjid ini berdekatan dengan rumah ibadah pemeluk agama lain. Kurang lebih 500 meter dari bangunan masjid itu berdiri mega gereja Katedral Santa Maria Penolong Abadi. Sepintas serupa dengan gereja katedral dan Masjid Istiqlal di Jakarta yang sudah rukun bertetangga selama 40 tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya salam kebajikan. Halo teman-teman, saya Rahmawati dari program studi Ilmu Pemerintahan kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 yang akan membahas tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan judul menganalisis kehidupan masyarakat berdasarkan sila pertama terhadap rumah ibadah yang berdampingan, yaitu Katedral Santa Maria Penolong Abadi dan Masjid Nurul Mukmin. Oke, di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber yang pastinya luar biasa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan videonya bersama. Sore. Ini saya mau tanya Pak, ini mengenai bentuk toleransi yang pernah Bapak lihat, karena masjid ini kan berdampingan dengan katedral yang ada di sana. Jadi selama Bapak ada di sini atau bertugas, karena Bapak Polri kan, mungkin betul. Jadi bentuk apa saja nih yang pernah Bapak lihat dari toleransi kedua keyakinan yang mungkin berbeda? Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aibda Hendri Agus Prasetya. Saya Babin Kamtipmas Kelurahan Jawa. Kebetulan juga kita di sini harus menguasai wilayah ya, termasuk tentang sosial budaya agama. Nah, kalau sampai tanya dengan tentang agama, berarti ini kan masjid ini alhamdulillah di sini toleransinya sangat baik, tidak ada ibaratnya saling intoleran. Contohnya bila ada kemacetan di sana pada saat hari Minggu bisa dititipkan di sini. Habis itu tidak ada namanya saling mengganggu. Kebetulan di sini juga ada gereja Immanuel. Immanuel sini katedral. Alhamdulillah saling membantu masalah parkiran ya. Yang kedua, bila ada kegiatan biasanya saling memberi makanan. Ya, itu aja. Oke Pak, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, mungkin bentuk nyata apa yang pernah Bapak lakukan selama melakukan toleransi yang ada di sekitar wilayah ini, terutama di Katedral Santa Maria Pelindung Abadi dan Masjid Nurul Mukmin ini? Baik, kalau dari saya, kalau dari saya biasanya kita kerja bakti bersama untuk mengajak, misalnya dari sini pihak masjid, beberapa orang pengurusnya nanti kita koordinasikan untuk sama-sama masalah parkiran. Yang kedua yaitu tadi saling menghargain, kita kasih himbauan Kamtipmas, budayakan toleransi beragama agar terjadinya Kamtipmas sama negara ini supaya aman lah, menjaga. Itu kan salah satu contohnya. Habis itu kita saling kadang bersih-bersih di gereja, kadang bersih-bersih di masjid ini. Itu aja. Oke teman-teman, itu mungkin dari wawancara kita pada hari ini dengan Pak Hendri. Pak Hendri dari Babinas. Dari mana Pak tadi? Babin Kamtipmas Kelurahan Jawa. Oke, betul sekali. Sekali lagi terima kasih Pak. Selamat sore. Permisi Kak, boleh tanya sebelumnya boleh tahu namanya Kakak siapa ya? Oh, nama saya Ria Ramadan Pratama. Oh, Kak, saya mau bertanya ya Kak. Tentang bagaimana pendapat Kakak mengenai rumah ibadah yang berdampingan. Oh, tentang rumah ibadah yang berdampingan, misalnya kayak masjid sama gereja gitu ya? Iya. Menurut saya itu bukan sebuah problem yang harus dipermasalahkan, karena rumah ibadah yang bersampingan itu merupakan sebuah ciri khas yang membedakan dengan kota lain. Contohnya di Samarinda ini saya ngeliat ada rumah ibadah masjid sama gereja yang berdampingan, bersampingan, bahkan berdekatan. Itu bukan suatu problem yang harus dibesarkan, tapi itu yang membedakan kita dengan kota lain, sehingga itu merupakan bentuk toleransi. Oh iya. Saya bertanya lagi ya Kak, bentuk-bentuk toleransi apa sih yang Kakak lihat di sini? Oke, bentuk toleransi yang saya lihat
salah satu contohnya tadi kan rumah ibadah yang berdekatan itu juga Iya. bentuk toleransi. Nah, saya juga ngelihat di sini ada hal unik lain, yaitu rumah ibadah masjid yang berbentuk seperti ibadahnya orang-orang Cina itu. Saya ngelihat itu bahwasanya di sini ada tempat yang unik gitu nah. Ada masjid tapi dia berbentuk seperti ibadahnya orang Cina. Itu kan bentuk intoleran yang tinggi, dan bahkan masyarakat di sekitar itu tidak mempermasalahkan itu. Dan hal lain juga yang saya lihat ketika ada pawai budaya tahun baru Hijriah kemarin, itu bukan hanya masyarakat muslim yang menonton, tapi ada masyarakat yang non muslim juga yang menonton hal itu. Itu merupakan sebuah toleransi yang saya lihat di sini. Jadi daerah sini tuh cukup tinggi ya toleransinya terhadap berbagai agama dan keyakinan. Sejauh yang saya lihat sih cukup tinggi ya toleransi di daerah sekitar sini. Oke. Apakah rumah ibadah yang berdampingan ini menghambat aktivitas masyarakat sekitar? Sejauh yang saya lihat, rumah ibadah yang berdampingan itu tidak menghambat sama sekali ya. Bahkan ketika ada sholat Jumat, mereka yang rumah ibadahnya lagi kosong bisa dijadikan lahan parkiran. Begitupun ketika hari Minggu gereja, ada yang mau ke gereja bisa parkir di masjid. Itu merupakan suatu bentuk saling tolong menolong, yang bahkan itu bukan merupakan suatu hal yang harus dipermasalahkan seperti yang saya bilang tadi. Itu bisa menjadi suatu hal yang mungkin lebih menonjol lah kayak gitu. Oh, justru dengan adanya sikap toleransi kita sebagai masyarakat tuh hubungannya semakin kuat, interaksinya satu sama lain. Betul. Oke, terima kasih ya Kak wawancara hari ini. Maaf kalau mengganggu waktunya. Iya. Saya pamit dulu ya Kak. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Oke guys, jadi di dalam gereja katedral ini mereka juga sering melaksanakan kerjasama dengan anak-anak muda muslim. Contohnya seperti donor darah dan sebagainya. Gimana? Toleransinya mereka keren banget kan? Selamat sore Mas. Selamat sore, Ari. Ya, Rido. Ya, jadi saya di sini ingin mempertanyakan pendapat Abang terkait bagaimana pendapat Abang mengenai toleransi terutama katedral Santa Maria Pelindung Abadi yang berdampingan dengan Masjid Nurul Mukminin. Baik, terima kasih untuk toleransi antar umat beragama di sini. Saya juga kebetulan saya umat dari luar. Saya lihat toleransi di sini sangatlah luar biasa. Jangankan perbedaan masjid dengan gereja, di gereja ini aja karyawannya itu dari ada dua agama, agama Islam dengan Katolik. Di sini kita bekerja secara tim. Kalau misalkan mereka membutuhkan kita bantu. Tidak berpatokan dengan pekerjaan kita sendiri. Kita punya inisiatif untuk membantu mereka juga. Nah, untuk masjid dengan gereja katedral ini, ya memang jaraknya begitu berdekatan. Apalagi umat muslim, mohon maaf kalau mereka berdoa kan pasti pakai toa. Pasti mengganggu dengan gereja kalau kita pas misa. Tapi cara kita bagaimana? Tapi kami mempunyai inisiatif bagaimana cara kita supaya suara mereka tidak kedengaran dalam gereja pas sementara kita berdoa. Caranya itu kita menutupkan pintu gereja. Setelah tutup gereja katedral ditutup, suara mereka nggak kedengaran. Selesai berdoa di masjid, baru pintunya dibuka lagi. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan kedua, bisa berikan contoh Kak Bang bentuk toleransi kedua agama ini? Oh ya, yang pertama itu kalau di sini saya lihat bekerjasama antara Katolik dengan khususnya Katolik dengan Islam di sini. Yang pertama itu bekerjasama dalam bidang kesehatan. Kemarin itu salah satunya ada petugas dari organisasi Muslim datang ke katedral untuk transfusi darah. Mereka itu memang benar-benar dari program dari Muslim untuk seluruh agama, antara agama. Itu yang pertama. Yang kedua itu salah satunya tadi itu pekerja itu. Sebenarnya secara ini agama Muslim itu kan tidak tahu bagaimana tata cara di gereja ini kan. Tapi karena kita memberi arahan kepada mereka sehingga mereka tahu, disitulah bentuk kekeluargaan dan toleransi itu berada. Jadi ke pertanyaan ketiga, adakah saran Abang untuk toleransi di wilayah sekitar, terutama katedral dan masjid yang berdampingan terhadap masyarakatnya? Oh ya, toleransi saya sih, saran saya sih begini. Ini sarannya dalam bentuk kritik atau gimana, Mas? Bebas, bisa saran, bisa kritik. Oh ya, kalau kritik nggak ada,
sarannya aja, mari kita bersama-sama memajukan Indonesia dengan, walaupun kita berbeda agama, tapi kita tetap bekerja sama untuk membangun Indonesia, khususnya Samarinda ini. Dan khususnya di sekitaran kita inilah. Nah, saran saya, kalau boleh, persatukan umat Muslim dan Katolik di sini untuk membersihkan sampah pada hari Sabtu. Itu saja saya. Itu saja, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya. Oke. And her gold is not in her. She's a